Halo teman-teman, jumpa lagi di podcast bersama Ikatan Wajib Pajak Indonesia. Halo Pak Rinto, apa kabar Pak? Masih hidup nih Pak kita? Ya, masih Mas, terus semangat Mas. Luar biasa ya. Di Hmm. saat semua orang pada ditangkap-tangkapin, kita ini masih semangat terusnya IWPI. Mudah-mudahan kita terus sehat dan terus terus eh, masih berada di luar penjara teman-teman. Ya, Tapi Pak Rinto ini backingannya luar biasa nih teman-teman ya. Jadi akhirnya kita pun akan membicarakan mengenai demo ya. Jadi kali ini nah, IWPI menanggapi mengenai demo kenaikan gaji DPR. Nah, bagaimana IWPI menanggapi mengenai demo-demo kenaikan gaji DPR nih, Pak? ya, ya. Terima kasih Mas Awan. Jadi kita ini harus tetap semangat karena yang kita bela adalah rakyat, ini Mas. Yang kita bela adalah rakyat. Jadi kita tidak sarankan juga sebenarnya demo-demo turun ke lapangan itu tidak kita sarankan juga. Jadi lebih baik kita itu lihatlah Mas, gimana rakyat prosesnya dalam menuntut keadilan Mas. Jadi narasinya dari WPI saya ganti Mas. Kalau dulu Hmm. kan mencari keadilan, Mas Awan sering di pengadilan bilang saya kalau saudara mencari keadilan saya bukan ini saya tidak punya keadilan kan bilang gitu Mas majelis hakimnya di pengadilan pajak. Hmm. Nah ini sekarang yang narasi yang kita gaungkan di IWP adalah kita tuh menuntut keadilan. Kenapa kita menuntut keadilan? Karena kita sudah menggaji seluruh pejabat itu dengan pajak yang kita bayarkan, Mas Awan. Hmm. Nah, jadi yang kita sarankan sebenarnya teman-teman itu revolusi damai lah, Mas. Hmm. Yang kita sarankan adalah revolusi damai. Jadi kita harus berpikir, diskusi, gitu, Mas. Nah, Hmm. terkait dengan demo yang rusuh, bahkan ada yang sampai dibakar-bakar beberapa kantor DPRD dan ini Mas ya, rumahnya beberapa anggota DPR dan Ibu Sri Mulyani. Ini kan awal mulanya adalah dari ini Mas ya, tuntutan rakyat atau demo terkait dengan kenaikan gaji anggota DPR RI itu loh, Mas. Nah, Hmm. di saat rakyat lagi susah, kenapa kok DPR RI ini malah dinaikkan gajinya itu loh, Mas. Akhirnya kan adanya pembakaran gedung DPR dan penjarahan rumah pejabat Mas ya, yaitu anggota DPR RI Pak Saroni, terus apa Eko Patrio, Uya Kuya dan Nafa Urbak dan rumahnya Ibu Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan. Ini Hmm. langsung aja saya tayangkan materi ini dari tim kami, Mas. Hmm. Nah, ini, Mas. Jadi, rakyat murka, Sri Mulyani dibalik badai demo kenaikan gaji DPR. Hmm. Tadi sempat saya lihat ini, Mas ya, ada kontennya Mas Awan juga di Pajak Smart. Terkait ada ribut-ribut antara Komisi 11 dengan Menkyu, Mas ya. Terkait ini siapa yang menaikkan gaji gitu loh Mas. Nah, ini nanti Hmm. di konten ini nanti bisa sekalian kita dapatkan pencerahannya Mas Awan. Oke, siap. Dari sudut pandangnya tim IWPI Mas ya, yang sudah riset terkait dengan peraturan kenaikan gaji. Hmm. Tanggal 25 sampai 30 Agustus ini Mas terjadi demo besar Mas ya di Jakarta, Solo, Pekalongan, Jogja, Brebes, Semarang, Cirebon, Bandung, Kediri, Malang, Surabaya, Makassar dan mungkin ada banyak kota lainnya karena kan ada yang nggak boleh disiarkan Mas ya. Hmm, ya. Ada beberapa banyak kota lainnya yang tidak bisa kami ketahui Mas kayak Pontianak kemarin juga ada demo juga ternyata gitu, Mas. Pemicu Hmm. kenaikan adalah kenaikan gaji dan tunjangan DPR Mas ya. Terkait tunjangan ini tunjangan rumah kalau nggak salah Mas ya, kemarin. Hmm. Terus adanya video anggota DPR yang berjoget-joget setelah pengumuman kenaikan gaji dan tunjangan tersebut, Mas. Hmm. Nah, setelah diwawancara juga ngomongnya nggak enak itu loh, Mas. Kalau mau bubarkan DPR berarti itu rakyatnya tolol itu, Mas. Terus ada juga si ini Mas ya, Uya Kuya. Lah emang saya artis, walaupun saya anggota DPR, emang saya artis, kenapa kan gitu. Terus Hmm. Nafa Urbach ngomong bahwa ya memang layak lah naik karena kan macet atau gimana itu Mas ya. Nah ini pernyataan Hmm. kontroversial anggota DPR ini dari Ahmad Saroni, Adis Kadir, Nafa Urbach, Eko Patrio. Sama Uya Hmm. Kuya ini Mas, memicu amarah rakyat. Rakyat makin sulit secara ekonomi sementara pejabat berpesta. Nah Hmm. ini Mas, mekanisme kenaikan gaji DPR Mas. Hmm. Nah, ini pertama itu adalah usulan teknis, Mas. Ini normatif, Mas, usulan teknis dari kementerian atau lembaga terkait atau Kementerian RB kalau itu ASN. Ya ini dalam hal ini adalah usulan pasti dari Sekretariat Jenderal DPR RI, Mas Awan. Jadi Hmm. dia yang mengusulkan, Mas, usulan teknis. Nah, ini Hmm. gaji tolong dinaikkan gini-gini lah. Setelah mengusulkan, itu
Perannya Kemenq adalah nomor dua, Mas, yaitu menghitung fiskal dari perannya Kemenq. Hmm. Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan menghitung dampak ke APBN, sekaligus menyusun rekomendasi ke Presiden. Hmm. Nah, karena beliau sebagai bendahara dan kasir negara ini, Mas, ini rangkap jabatan yang seharusnya tidak boleh ada dalam institusi sekelas negara, Mas. Di perusahaan aja kalau bendahara sama kasir dicampur, saya katakan pasti bangkrut, Mas. Kalau karyawannya lebih dari 5 atau ini, Mas, ya. Tapi kalau cuma karyawannya 2 orang suami istri ya beda. Kan kadang nanti saya diserang netizen ini, Mas. Kalau ini kita ngomong perusahaan sudah skala menengah ke atas, Mas, ya. Itu wajib Hmm. ada pemisahan bendahara dan kasir. Hmm. Nah, dari penghitungan fiskal Kemenq ini barulah mengusulkan rekomendasi ke Presiden, Mas Afan. Hmm. Barulah dari Presiden ini ditetapkan lewat peraturan pemerintah atau Kepres terkait kenaikan gaji dan tunjangan anggota Hmm. DPR RI ini, Mas. Jadi Hmm. ya kalau lihat saya konten ini tadi pagi, Mas Awan, itu kan saling lempar tanggung jawab ini, Mas, antara Komisi 11 atau Kementerian Hmm. Keuangan. Nah, barulah pelaksanaannya oleh Kementerian Keuangan, Mas Awan. Baru melalui aturan teknis lewat peraturan Menteri Keuangan, surat edaran, Hmm. dan realisasi pencairan anggaran itu tanggung jawabnya Kementerian Keuangan. Karena kan di nomor 2 tadi kan sudah menghitung fiskal ini, Mas. Hmm. Nah, sekarang ada sesuatu ini, Mas, namanya adalah adanya kejahatan politik anggaran, Mas. Nah, itu yang kadang susah dilihat oleh masyarakat awam, Mas Awan. Hmm. Kenapa adanya kejahatan politik anggaran? Ini karena terkait dengan fungsi DPR RI untuk menyetujui anggaran yang diusulkan oleh pemerintah. Kita Hmm. ingat tahun ini, Mas, itu yang dibicarakan Presiden adalah efisiensi. Selain efisiensi, ada program yang fantastis, makan bergizi gratis, yang Hmm. memakan anggaran ratusan triliun. Akhirnya sampai dana transfer ke daerah dikurangi sampai rata-rata 50%. Akhirnya demo di mana-mana terkait apa pajak daerah Hmm. kemarin, di Pati dan lain-lain. Hmm. Nah, jadi rentetannya ke sana, Mas Ahmad. Hmm. Nah, karena itu dikurangi, akhirnya ini, Mas, terjadi demo. Nah, perannya DPR ini adalah menyetujui anggaran ini, Mas. Gitu, Mas. Jadi Hmm. apapun programnya biar disetujui, biar nggak dilihat itu, Mas. Ini namanya kejahatan politik anggaran, Mas Awan. Saya namakan Hmm. kejahatan politik anggaran, gitu, Mas. Akhirnya kan sekarang yang terjadi, Mas Awan sampaikan, ya kita lihat aja dokumentasinya. Apakah melalui ini? Kalau nggak melalui ini, Mas, ya ini berarti negara kita tanpa kontrol, Mas. Kalau melalui ini aturannya kan seperti ini, Mas. Hmm. Usulan teknis, hitung fiskal, keputusan presiden, baru pelaksanaan. Nah, Hmm. kalau tiba-tiba Menkyu langsung memutuskan sendiri, waduh, berarti ini negara kita malah ini bisa di atas presiden, Mas. Karena Hmm. kan usulan teknis, hitung fiskal Kemenkyu, baru presiden, baru pelaksanaannya, Mas. Hmm. Apalagi tahun ini juga kita mempunyai tagihan harus pembayaran hutang itu 800 triliun, Mas Awan. Hmm. Nah, ini kan biar disetujui semua, Mas, termasuk apa, Mas? Hutang luar negeri. Karena kan persetujuan defisit juga anggota DPR, Mas. Hmm. Nah, ini supaya utuh pemahamannya, Mas, ya. Jadi mungkin di media-media ini yang sudah memuat itu kan kurang 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 detail, Mas, ya. Hanya saling lempar ini dasar teorinya nggak dijelasin. Hmm. Nah, ini peran sentral Sri Mulyani, Mas, ya. Dia sebagai bendahara umum negara, Mas, mengelola kas negara dan belanja pegawai, Hmm. pengendali fiskal. Tanpa rekomendasi Menkyu kenaikan gaji tidak akan jalan, Mas. Hmm. Nah, memang Menkyu yang merekomendasi, tapi harus ada usulan, Mas. Nah, Hmm. kalau tidak ada usulan Menkyu menaik-naikkan, nah ini seperti misalkan yang disampaikan Pak ini ya Komisi 11 Pak Misbakun itu benar. Wah, ini sangat luar biasa ini, Mas. Jadi ini bisa menjadi kejahatan politik anggaran, loh, Mas. Oh, Hmm. nggak minta naik malah dinaikkan tuh, loh, Mas. Loh, kalau rakyat yang dinaikkan juga dinaikkan, Mas, tapi dinaikkan nilai pajaknya, Mas. Untuk Hmm. rakyat. Hmm. Terus penyusun RAPBN nota keuangan. Nah, ini alokasi belanja pegawai termasuk DPR. Nah, ini perannya Sri Mulyani, Mas. Penerbit aturan Hmm. teknis memastikan pencairan sesuai regulasi. Hmm. Nah, ini dasar hukum peran Menkyu. Ini ada di Undang-Undang 17 tahun 2003, Menkyu sebagai bendahara umum negara, Undang-Undang nomor 1 tahun 2004, pengelola penerimaan Hmm. pengeluaran negara, Undang-Undang nomor 15 tahun 2004, tanggung jawab akuntabilitas fiskal, Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 2013, pelaksanaan APBN, dan Undang-Undang ASN nomor 5 tahun 2012, hak keuangan ASN pejabat via APBN.
Dampak politik dan sosial. Akhirnya terjadi ketidakadilan sosial. Rakyat bayar pajak penuh, pejabat gaji naik. Kemarahan rakyat, aksi massa meluas, gedung fasilitas negara Hmm. diserang. Krisis kepercayaan, rakyat melihat DPR dan pemerintah tak berpihak. Hmm. Sri Mulyani disorot dianggap tokoh kunci di balik kontroversi fiskal. Hmm. Ini kenaikan gaji DPR legal secara prosedur, Mas, tapi tidak adil secara moral. Sri Hmm. Mulyani punya tanggung jawab besar karena perannya sentral dalam fiskal negara. Apakah prioritas fiskal negara untuk pejabat atau untuk rakyat yang sedang mengalami kesulitan? Nah, itu Mas. Jadi mekanisme terkait kenaikan gaji dan tunjangan DPR, Mas. Ini termasuk dengan kenaikan gaji dan ASN atau kementerian lembaga yang lain, Mas. Jadi kesimpulannya naik gaji ini pastilah dimulai dari user ya atau penggunanya yaitu DPR. Betul, Mas. Oke. Tapi Gitu, maksud Mas. Bapak tadi demo itu eh, Sri Mulyani di balik demo itu bagaimana maksudnya? Ya, maksudnya ini terjadinya kenaikan itu pasti ada peran sentral Sri Mulyani, Mas, karena dia di nomor 2 dan nomor 3 kan semuanya dari Menkyu, Mas. Dia pelaksana dan dia sebagai ini Mas ya, yang hitung fiskal dan mengusulkan ke presiden. Dia kalau ngomong nggak Oke. ada uangnya kan enak, Mas. Kan kemarin katanya efisiensi. Nah, sekarang rakyat di bawah semakin sulit gitu, Mas. Perannya seperti itu, Mas. Oke, Hmm. tapi bukan berarti si Mulyani yang membayar orang demo bukan ya? Nah, bukan ini kebijakan, kebijakan Mas. Sebagai perannya Bu Sri Mulyani sebagai bendara negara itu harusnya sangat sensitif gitu loh, Mas, melihat rakyat yang semakin susah gitu loh, Mas. Nah, itu loh. Hmm. Terus kan kemarin juga demo-demo kan tidak ada pernyataan dari Kementerian Keuangan. Gitu loh. Hmm. Harusnya kan ngomong jangan demo-demo lah rakyat jadi susah, minimal mengingatkan lah, Mas. Hmm. Oke, baik. Terima kasih Pak Rinto, luar biasa IWPI ya, sangat kritis teman-teman ya. Ini adalah bentuk kritik kepada pemerintah dan bukan upaya makar seperti kata Pak Prabowo ya. Loh, jadi ya, yang barusan ini kita lihat Mas ya, Pak Prabowo mengatakan ini ada upaya makar dulu. Yang saya ingatkan, pemerintah ini sekarang lagi makar terhadap rakyat gitu loh, Mas. Karena kedaulatan ada di tangan rakyat. Nah, itu yang sering nggak di ini Mas. Contohnya kayak ya mohon maaf ya, ini kita misalkan rumahnya Ibu Sri Mulyani di Jarah kemarin Mas Awan. Itu kan ternyata kan rumahnya ada 11 Mas. Termasuk satu rumah di Amerika Serikat. Nah, Hmm. itu ketimpangannya dengan rakyat sangat luar biasa Mas. Hmm. Ya, itu sebagai catatan aja, Mas. Jadi tolong diperhatikan pemerintah, apakah pemerintah saat ini itu tidak makar terhadap rakyat, gitu Mas. Makar dalam arti makar moral, Mas. Hmm. Oke, siap. Luar biasa Pak Rinto ya. Baik, terima kasih IWPI atas kritik pada pemerintahnya. Semoga kritik ini didengar dan dapat membangun bangsa kita semua. Terima kasih Pak Rinto. Kita jumpa lagi di podcast berikutnya Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama, Mas.